Assalamualaikum. Halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan sedikit tentang Perang Diponegoro. Ikut adalah anggota-anggota dari kelompok kami. Sebelumnya teman-teman ada yang tahu nggak sih siapa sih Pangeran Diponegoro itu? Kita kenalan dulu yuk. Pangeran Diponegoro lahir pada 11 November 1785 di Yogyakarta, Hadiningrat, dan wafat pada 8 Januari 1855 di Makassar, Hindia Belanda pada usia 69 tahun. Sejarah mencatat, Perang Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yakni 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa serta kerugian materi 25 juta gulden. Diponegoro lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 November 1785 dari ibu yang merupakan seorang selir bernama Raden Ajeng Mangkarawati dari Pacitan, dan ayahnya bernama Gusti Raden Mas Suraja yang di kemudian hari naik tahta bergelar Hamengkubuwono IV. Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang cerdas, banyak membaca, dan ahli di bidang hukum Islam Jawa. Pangeran Diponegoro mulai menaruh perhatian pada masalah keraton ketika dirinya ditunjuk menjadi salah satu anggota perwalian untuk mendampingi Sultan Hamengkubuwono V pada 1822, yang saat itu baru berusia 3 tahun. Karena baru berusia 3 tahun, pemerintahan keraton sehari-hari dikendalikan oleh Patih Danurejo IV dan Presiden Belanda. Kehidupan pribadi yang menarik. Pangeran adalah yang romantis. Pangeran Diponegoro setidaknya menikah beberapa kali dalam hidupnya. Dari hasil beberapa kali pernikahannya tersebut, Pangeran Diponegoro memiliki 12 putra dan 5 orang putri, yang saat ini seluruh keturunannya tersebut hidup tersebar di berbagai penjuru dunia, termasuk Jawa, Madura, Sulawesi, Maluku, Australia, Serbia, Jerman, Belanda, dan Arab Saudi. Nah, ada hal menarik lainnya nih, pangeran juga suka bercanda loh. Perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Perang Diponegoro atau yang biasa disebut Perang Jawa diawali dari keputusan dan tindakan Hindia Belanda yang memasang patok-patok di atas lahan milik Diponegoro di desa Tegalrejo. Tindakan tersebut ditambah beberapa kelakuan Hindia Belanda yang tidak menghargai adat istiadat setempat dan eksploitasi berlebihan terhadap rakyat dengan pajak tinggi, membuat Pangeran Diponegoro semakin muak hingga mencetuskan sikap perlawanan sang pangeran. Keputusan dan sikap Pangeran Diponegoro yang menentang Hindia Belanda secara terbuka kemudian mendapat dukungan dan simpati dari rakyat atas saran dari sang paman, yakni GPH Mangkubumi. Pangeran Diponegoro menyingkir dari Tegalrejo dan membuat markas di Gua Selarong. Saat itu, Diponegoro menyatakan bahwa perlawanannya adalah perang salib. Perlawanan menghadapi kaum kafir, semangat perang salib yang dikorbankan Diponegoro membawa pengaruh luas hingga ke wilayah Pacitan dan Kedung. Taktik perangnya, mangga baca dan nikmatilah. Yang pertama taktik perang pasukan Pangeran Diponegoro dibagi menjadi beberapa batal yang diberi nama berbeda-beda seperti Turkiya, Arkia, dan lain sebagainya. Taktik perang kedua, Pangeran Diponegoro bersama para panglima menerapkan strategi perang gerilya yang selalu berpindah-pindah. Taktik perang ketiga, sang pangeran juga dinobatkan menjadi kepala negara bergerak Sultan Abdul Hamid Karama Amirul Mukminin Sayyidina Pananugama Khalifullah Tanah Jawa.
Pada taktik perang keempat, pada Oktober 1826, pasukan Diponegoro menyerang pasukan Hindia Belanda di Kawok dan mendapatkan kemenangan. Namun, sang pangeran terluka dan terpaksa ditandu ke lereng Gunung Merapi. Taktik perang terakhir yaitu berkat dukungan dan simpati rakyat, pasukan Pangeran Diponegoro dapat dengan mudah memindah-mindahkan markas dan mendapatkan pasukan logistik. Selain itu, pasukan Diponegoro dikenal sangat cepat dan lincah berkat semangat perang sabilillah. Para senopati menggunakan strategi dengan menjadikan kondisi alam sebagai senjata dan tameng yang tak terkalahkan. Hal ini dilakukan dengan melakukan serangan besar-besaran pada saat bulan-bulan penghujan. Ketika gencatan senjata terjadi, Belanda lantas memanfaatkan situasi dengan mengkonsolidasikan pasukannya dan menyebarkan mata-mata serta provokator di desa-desaan kota, kemudian menghasut, memecah belah, dan bahkan menekan anggota keluarga para pangeran dan pemimpin pejuang rakyat yang berjuang di bawah komandan Pangeran Diponegoro. Namun, pejuang pribumi tersebut tidak gedar dan tetap berjuang melawan Belanda. Ketika ditangkap dan akan diasingkan ke Manado dengan menggunakan kapal Pollux, kondisi Pangeran Diponegoro sudah dalam keadaan lemah, muntah-muntah akibat mabuk laut dan terkena malaria. Pangeran Diponegoro dan rombongannya, yakni istri, 2 anaknya, dan 23 pengikutnya tiba di Manado pada 12 Juni 1830. Diponegoro berada di benteng Manado atau Fort New, Amsterdam sejak Juni 1830 hingga Juni 1833. Setelah beberapa tahun di Manado, ia dipindahkan ke Makassar pada Juli 1833, di mana ia ditahan di dalam Fort Rotterdam karena Belanda percaya bahwa penjara tidak cukup kuat untuk menampungnya. Terlepas dari status tahanannya, istrinya Ratnaningsih dan beberapa pengikutnya menemaninya ke pengasing, dan dia menerima pengunjung terkenal termasuk Pangeran Henry Belanda yang berusia 16 tahun pada tahun 1837. Kesehatannya menurun karena usia tua. Diponegoro kemudian meninggal pada 8 Januari 1855 pukul 6:30 itu bisa dibilang. 7 hari kemudian, anak dan istrinya memutuskan untuk tetap tinggal di Makassar. Catatan penting, Pangeran Diponegoro adalah salah satu pahlawan nasional yang sangat mengabdi hidupnya untuk membela tanah airnya. Maka dari itu, alangkah sebaiknya kita meneruskan nilai perjuangan. Jadilah pahlawan baik diri sendiri, keluarga, bangsa, dan agama. Semangat! Pembahasan kelompok kami, maaf bila Baiklah, sekian pembahasan kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Terima kasih sudah menyaksikan.